Ibu kota Nusantara terletak di pantai timur Pulau Kalimantan, yang saat ini menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup area seluas 2.560 km persegi. Nusantara secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia, yang akan diresmikan pada 17 Agustus tahun 2024. Bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-79 Indonesia, IKN akan menggantikan Jakarta, yang telah menjadi ibu kota sejak tahun 1961. Sejumlah pekerja mengebut proyek, menargetkan pembangunan Memorial Park IKN selesai pada 16 Agustus tahun 2024. Dan nantinya akan digunakan sebagai tempat apel, kehormatan, dan renungan suci. Rangkaian peringatan kemerdekaan rakyat Indonesia yang ke-79. Kalimantan Timur membanggakan bangsa dan negara, di mana pembangunan mega proyek Immersed Tunnel Teluk Balikpapan, terowongan tol bawah laut, juga dibangun. Sedikit negara-negara besar yang memiliki tol bawah laut, seperti Korea. Dia memiliki 3 terowongan bawah laut, diantaranya terowongan bawah laut Boryong sepanjang 6,9 km yang menghubungkan Boryong dengan Pulau Wonsan, gabungan jembatan dan terowongan antara Busan dan Gochi dengan tol bawah laut sepanjang 3,2 km. Ibu kota Nusantara akan memiliki tol dengan terowongan bawah laut pertama di Indonesia, guys, dan memakan anggaran 11 triliun rupiah. Tol bawah laut ini bakal menghubungkan Balikpapan dengan pusat IKN Nusantara. Terowongan tersebut memiliki panjang 1,5 km dan seluruhnya berada di bawah air, sedangkan total panjang jalan tol adalah 47 km. Saking canggihnya, terowongan jalan tol bawah laut tersebut nantinya akan mengambang di bawah Teluk Balikpapan pada kedalaman sekitar 20 meter. Pembangunan tol bawah laut kedengarannya mengerikan, guys. Tetapi, pemerintah tak asal-asalan menggarap proyek di kawasan IKN. Sehingga, IKN juga melakukan studi dan seleksi bagi para investor yang masuk, lalu Korea Selatan terpilih dalam pembangunan terowongan tersebut. Seperti yang ada di Jeolla, Busan, Korea Selatan, akses menggunakan teknologi canggih Immersed Tunnel yang menghubungkan Busan ke Pulau Jeolla. Struktur ini dibuat dengan cara bulat yang dibuat di suatu tempat pembuatan. Lalu, dipindahkan dengan daya apung ke 50 meter di bawah tanah, kemudian dihubungkan bersama dengan tekanan air, guys. Bangunan tol bawah laut ini masuk dalam segmen 4A dan 4B dari jaringan jalan tol di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Secara keseluruhan, total panjang tol akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan adalah 88,54 km. Dari panjang tersebut, 67,65 km sudah selesai dibangun. Proses sambungan imersi telah diuji kedap air selama masa pakai terowongan dengan mempertimbangkan semua skenario yang tidak menguntungkan seperti gempa bumi. Pembangunan tol bawah laut ini menggunakan terowongan yang berbentuk balok alias Immersed Tunnel. Terowongan di dalamnya berongga dan berbentuk jalan. Box Immersed Tunnel dikerjakan di darat, lalu kemudian ditarik sedemikian rupa untuk ditenggelamkan di bawah air, guys. Diferensial dan kecelakaan seperti kapal tenggelam sambungan ini juga menyediakan penyambungan elemen terowongan untuk konstruksi dengan meningkatnya kesadaran akan desain kenyamanan juga memperhatikan keselamatan jiwa. Tol bawah laut ini akan dibangun di Teluk Balikpapan sebagai jalur tercepat yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN Kalimantan Timur. Saat ini, pendanaan proyek ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Namun, nilai konstruksi dari proyek terowongan bawah laut perdana di Indonesia tersebut mencapai 11 triliun rupiah. Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 83 km.
dari total 226 km di kawasan inti pemerintahan. Sisa jalan sepanjang 143,78 km membutuhkan anggaran 39,68 triliun rupiah. Nah, bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.